Halo guys, ketemu lagi bersama saya, Bagus Prasetya. Kali ini saya akan membahas tentang program Sistem Informasi Akademik Sekolah versi 1. Nah, pada halaman utama ini, kita disajikan untuk login. Misalnya kita login sebagai admin. Dan ini adalah halaman administratornya. Pada halaman administrator ini terdapat grafik sama kirimkan email. Jadi kita bisa berkirim pesan melalui sini tanpa harus membuka email kita. Nah, pada halaman data master ini terdapat banyak sekali master. Di antaranya data identitas sekolah, data kurikulum, data tahun akademik, data gedung, data ruangan, data golongan, data jenis PTK, data jenis jurusan, data kelas, data status kepegawaian. Nah, selain itu ada menu data pengguna. Pada menu data pengguna ini, kita bisa menambahkan seorang siswa, seorang guru, seorang kepala sekolah, ataupun administrator. Nah, pada halaman data siswa ini, kita disuruh memilih angkatan. Bisa kita filter, atau kita bisa tambahkan siswa atau print siswa. Nah, untuk tambahkan data siswa, Anda cukup ketikkan seperti ini. Sebelum menambahkan ini, kita harus juga menginputkan data orang tua wali. Selain itu, kita bisa mencetak print siswa. Dan print siswa ini karena kosong datanya, maka tampilannya kosong. Nah, pada halaman data pengguna data guru, kita juga bisa menginputkan data guru. Misalnya seperti ini. Selain pada data guru, kita juga bisa mengedit atau mengubah atau lihat detail. Lihat detailnya seperti ini. Pada halaman data kepala sekolah, sama saja seperti data guru, tetapi pada halaman data kepala sekolah ini, untuk aksesnya berbeda. Untuk data akademik, terdapat banyak akademik, mulai dari kelompok mapel, mata pelajaran, jadwal pelajaran, bahan dan tugas, kompetensi dasar, penilaian diri, rentang nilai, penilaian teman. Nah, pada SMS gateway ini, kita juga bisa menginputkan sebuah SMS gateway, yang artinya kita bisa mengoneksikan sebuah modem GSM kita untuk berkirim pesan di sini. Selain berkirim pesan, kita juga broadcast SMS atau balas atau inbox. Pada data absensi, kita juga bisa mengabsensi kehadiran siswa. Misalnya pada semester genap. Dan untuk itu milik kelasnya, misalnya kelas MIPA 1. Kita bisa lihat. Nah, pada absensi ini kita bisa menulis jadwal pelajaran apa saja untuk melihat absensinya. Misalnya jadwal pelajaran web programming kelas 9 IPA 1 dan gurunya Dian Lestari, hari Senin mulai sampai selesainya ruangan semester. Dan kita juga bisa menampilkan absensi, misalnya hadir, izin, sakit, apa. Dan setelah itu bisa kita simpan absensi. Selain absensi, kita bisa juga rekap absensi siswa, dimana rekap absensi siswa kita bisa merekap daftar kehadiran apa saja. Misalnya ini kelas tadi. Nah, misalnya Bagus Prasetya, jenis kelamin laki-laki, pertemuan 0, hadir 0, sakit 0, izin 0, alfa 0, kehadiran 0%. Soalnya kita belum bisa menginputkan tadi.
Selain itu, kita bisa juga membuat penerimaan siswa baru. Di sini juga kita bisa menambahkan menu, retweet atau yang lain. Dan kita juga bisa melihat data pendaftar SMA, misalnya di sini. Dan kita juga bisa mencetak formulirnya. Dan untuk mencetak formulirnya seperti ini datanya. Selain itu, kita juga bisa melihat jurnal KPM. Misalnya ini. Web programming, lihat jurnal seperti ini. Jangan lupa. Dan selain itu, kita bisa akademik forum diskusi. Misalnya pada forum ini kita bisa lihat tadi ya, judul topiknya kita bisa untuk memahami rumus Pythagoras dengan mudah. Komentarnya 3 balasan, dan kita bisa lihat balasannya seperti ini. Dan kita juga bisa membalas halo, bisa kita kirim, maka kita akan muncul. Dan kita juga bisa menghapusnya. Selain itu, kita bisa mengikuti kuis ujian online. Misalnya kita membuat soal ujian online ini. Ini soal dan jawaban. Misalnya kita tambahkan data lagi, kuis online. Ini kategori kuis online atau ujian online. Kuis online itu seperti ulangan biasa, kalau ujian itu seperti ujian akhir sekolah. Misalnya kuis online, keterangan untuk melatih pelajaran batas waktunya 60 menit. Ini maksudnya 60 menit ini kita sekali menambahkan, maka akan otomatis jalan waktunya. Nah, ini tes ujian tadi, dan lihat soal yang tadi, lihat soal ya. Kita bisa menambahkan soal kuis online, soal esai atau objektif kuis online. Misalnya, siapa nama presiden Indonesia pertama kali? Soekarno misalnya, Muhammad Hatta, Prabowo, Jokowi, atau Soeharto. Misalnya kita jawabannya adalah A. Kita tulis kuncinya di sini A. Setelah itu kita bisa menambahkannya, dan maka soal akan terjawab. Dan di sini adalah ada jawabannya. Nah, untuk laporan nilai siswa kita bisa mencetak rapot. Di sini banyak sekali data nilai UTS, cetak rapot UTS, data capaian pelajar, data ekstrakurikuler, data prestasi, data nilai rapot, atau cetak rapot. Misalnya pada tahun semester ganjil 2016-2017 ini kita cetak. Dan di sini ada cover halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4, halaman 5, halaman 6. Ini tergantung pada semesternya. Misalnya halaman 1 semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6. Dan ini covernya kita cetak. Misalnya seperti ini.
Nah, sekarang kita akan beralih ke siswa. Untuk administrator ini, kita bisa mengelola sebuah menjadi guru, bisa menjadi admin. Jadi kita tidak perlu mengakses guru atau admin untuk mengetahui sistem ini berjalan. Yang kita perlu adalah untuk ke siswa. Kita login dulu. Kita login siswa. Ya, ini kita sekarang sudah menjadi siswa dan kita bisa melihat jadwal pelajaran pada tahun 2017. Kita lihat. Nah, web programming. Referensi yang kita lihat, programming menganalisis teks cerita yang lain. Kita bisa menambahkan di menu guru tadi. Nah, untuk penilaian diri, kita bisa menilaikan diri kita sendiri. Maksudnya ini untuk melengkapi kuesioner yang diperlukan oleh pihak sekolah. Atau penilaian teman, kita bisa menilai teman. Misalnya kita nggak suka sama orang apa-apa, atau kita lagi berantem, kita bisa lihat pertanyaan gini, kita tulis aja. Dan ada juga bahan tugas. Misalnya bahan tugas ini diberikan oleh guru. Nah, total record 0 yang 2016. Ini ada 2 record. Nah, bahan untuk tugas semester 2. Download atau waktu habis. Waktu habis ini artinya tugasnya yang ditempuh ini sudah habis. Kalau untuk kategori bahan itu tidak ada habisnya. Nah, untuk kuis ujian online tadi yang kita udah buat, kita bisa lihat. Nah, ini ada kuis ujian online yang kita buat tadi. Misalnya kita ingin ujian sekali untuk melatih pelajaran yang ini tadi, jawab soal. Waktunya sampai jam ini ya, tepat pukul berapa ini? Sekarang kita jam 2. Oh ya, 1 jam ya. Kita jawab soalnya. Siapa nama Presiden Indonesia pertama kali? Kita tahu kan Presiden Soekarno pertama kali itu siapa? Soekarno. Tahu kan? Sudah kita simpan jawabannya. Nah, untuk forum diskusi sama saja seperti tadi. Misalnya yang tadi ya. Ini cara merumus ini. Kita berikan halo, saya siswa. Halo, saya siswa Bu. Kita kirim. Ini saya sebagai siswa. Halo, saya siswa Bu. Nah, untuk laporan nilai siswanya bisa kita download sendiri. Ya, misalnya ini matematika dapat 77, KKM-nya nilainya belum keluar. Kalau yang ini nggak ada masihan ya, belum kita inputkan di sana tadi. Nah, untuk melihat nilai dari siswa yang tugas yang kita buat tadi, kita login sebagai guru dulu. Kita koreksi jawabannya apa benar atau salah. Tadi di kuis ujian online di tahun semester genap. Kuis ujian tahun berapa lagi ini? Oh iya, saya lupa. Nah, pada ujian online ini kita menunggu sampai waktunya habis. Kan tadi kan batasnya 1 jam. Sekarang masih jam berapa ini? Ya, kita tunggu sampai jam 3 tadi. Ya, sekian
dari saya. Jika Anda berminat pada program ini, silakan hubungi saya pada komentar di bawah ini. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.